Bacaan pertama diambil dari 2 Korintus bab 11 ayat 18 dan ayat 21b sampai 30. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, karena banyak orang yang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh kukatakan, berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari kitab Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Yesus menginginkan kita mengejar harta di surga. Hal yang kita perlukan adalah mata yang terang dan hanya mengabdi kepada Allah, supaya hati kita berada di surga. Mata yang terang memampukan kita untuk membedakan antara jalan Kristus dengan jalan setan. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius bab 6 ayat 23. Dalam situasi tertentu, terkadang kita sangat konsumeritis, menimbun barang yang sebenarnya tidak kita perlukan, mungkin hanya karena gengsi. Hal itu bukanlah sikap yang baik. Dengan mata batin yang terang, kita seharusnya sadar bahwa masih banyak orang yang berkekurangan. Kita harus berani berbagi, bukan demi pujian, tetapi demi kerajaan Allah. Ini merupakan persiapan yang baik untuk memperoleh kerajaan surga. Rasul Paulus mengajarkan kita, bukan mengenai kekayaan, pangkat, prestasi yang dibanggakan, karena hal semua itu fana dan bisa musnah. Ia meminta kita untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan Kristiani, mengatakan Injil, solidaritas dengan kaum miskin, melayani orang sakit, dan dikandung dalam doa. Itu yang harus kita banggakan karena perbuatan baik akan dicatat dalam buku kehidupan.
itulah kumpulan harta yang tidak bisa habis. Apakah kita sudah berbagi untuk kaum miskin? Ya Allah, semoga dengan harta yang kami miliki memampukan kami untuk berbagi rezeki dengan kaum miskin, anak telatan, dan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Amin.